Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukman Daru Hadi Wijayanto. Saya mahasiswa PPL dari Universitas Negeri Semarang. Prodi saya adalah Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran daring untuk mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan. Materi pada pertemuan kali ini adalah pengertian ekstensi dan dial plan pada server VoIP. VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Jadi, data yang berupa suara nanti itu diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data, bukan lewat sirkuit analog telepon seperti biasa. Dalam komunikasi VoIP, itu pemakai melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon biasa. Jadi, keuntungan untuk bertelepon menggunakan VoIP itu diantaranya dari segi biaya jelas lebih murah daripada telepon tradisional karena IP-nya itu bersifat global atau sifatnya menyeluruh, sehingga untuk hubungan internasional itu biayanya bisa ditekan hingga 70%. Selain itu, biaya perbaikan juga bisa dikurangi sebab IP dari telepon yang kita gunakan itu bisa diubah, bisa ditambah, dan juga bisa dipindah. Oleh karena itu, pemasangan VoIP tidak seperti pemasangan telepon konvensional. Nah, di server VoIP itu nanti ada yang namanya ekstensi. Apa itu ekstensi? Jadi, yang dinamakan dengan ekstensi itu adalah data klien pada server VoIP. Contoh, misalkan kita punya dua komputer. Itu yang pertama, komputernya berekstensi adalah 001. Kemudian, di komputer yang kedua, ekstensinya adalah 002. Dan seterusnya. Semua ekstensi tersebut itu ditulis di dalam sebuah file konfigurasi yang namanya file extension.conf. Setiap ekstensi itu memiliki komponen dan tahapan perintah yang tersimpan pada file tersebut. Jadi di dalam file extension.conf itu ada konfigurasi ekstensi pada server VoIP yang mana di dalam hal tersebut ditulis dengan format extern, yaitu extension, priority, comment, dan parameter. Untuk setiap extension atau yang namanya ekstensi itu dapat didefinisikan sekumpulan perintah yang ada di server VoIP. Berikut ini ada 4 komponen, yang mana 4 komponen ini adalah untuk membangun tahapan perintah extension atau command line pada server VoIP. Jadi, yang pertama ada extension, yang kedua ada priority, yang ketiga ada command, dan yang keempat ada parameter. Extension itu adalah label dari extension, dapat berupa string. String itu biasa atau bisa termasuk dalam angka, bisa huruf, dan juga bisa simbol-simbol yang diizinkan. Semisal simbol underscore itu termasuk simbol yang diizinkan dalam extension, atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Setiap extension itu yang menjadi bagian dari extension harus punya label yang sama. Yang kedua ada yang namanya priority. Priority itu biasanya berupa angka integer atau angka bilangan bulat, yang merupakan urutan dari perintah yang harus dijalankan dalam sebuah extension. Perintah pertama yang akan dijalankan itu harus dimulai dengan priority 1. Jika tidak ada prioritas 1, maka tanda yang ada di extension apa yang namanya asteris itu tidak akan menjalankan perintah extension.
Jadi harus dimulai dengan angka 1. Kalau tidak, perintah ekstensinya tidak akan dijalankan. Setelah dijalankan, extension pada server VoIP itu akan menambahkan prioritas ke prioritas kedua dan juga seterusnya. Jadi, prioritas pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tentunya jika tidak ada perintah yang menentukan prioritas mana yang selanjutnya harus dijalankan, maka asterisk nanti akan berhenti. Dan jika ternyata perintah selanjutnya tidak terdefinisi, maka asterisk itu akan menghentikan proses dalam menjalankan perintah walaupun masih ada perintah dengan prioritas yang lebih tinggi. Jadi semisal prioritas 1 langsung ke prioritas 5 itu tidak akan dijalankan oleh extension tadi. Jadi harus berurutan extension 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk yang selanjutnya adalah common. Tahapan perintah lisan yang ketiga adalah common. Common itu adalah perintah yang akan dijalankan oleh asterisk. Lalu yang keempat, ada yang namanya parameter. Parameter ini harus diberikan kepada sebuah command. Atau tidak semua command atau perintah itu membutuhkan parameter. Jadi ada beberapa perintah yang dijalankan tanpa menggunakan parameter, yang berarti parameter sifatnya adalah opsional. Untuk selanjutnya adalah pengertian dial plan pada server VoIP. Dial plan pada server VoIP itu berfungsi sebagai routing. Routing itu proses di mana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain. Jadi sebagai proses routing, panggilan antar extension baik yang berada dalam lokal atau dalam satu IP PBX maupun antar IP PBX atau yang biasa disebut dengan dial trunk. PBX itu sendiri adalah Private Automatic Branch Exchange yang merupakan perangkat penyambungan komunikasi telepon atau intercom yang terletak di sisi pelanggan. Contoh PBX itu misalnya di gedung-gedung perkantoran, yang mana gedung-gedung perkantoran tadi memerlukan percabangan satuan sambungan telepon, misalkan di PT Telkom dan sebagainya. Jadi, PBX itu perangkat yang menyambungkan komunikasi telepon yang terletak pada sisi pengguna atau sisi pelanggan, biasanya terletak di gedung-gedung perkantoran yang punya hubungan komunikasi. Itu biasanya menggunakan PBX atau Private Automatic Branch Exchange. PBX itu nanti menghubungkan antara telepon dalam perusahaan dengan jaringan internet dan juga menghubungkan telepon dalam perusahaan dengan jaringan telepon publik. Itu biasanya disebut dengan dial trunk. Jadi, kesimpulannya dial plan itu tugasnya mengontrol apa yang dikerjakan jika ada telepon yang masuk atau telepon yang keluar. Dengan kata lain, dial plan itu mengontrol semua perilaku sambungan yang masuk atau keluar dari telepon sentral di perusahaan yang kita setting. Mungkin cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Untuk menutup pertemuan kali ini, saya akan memberikan beberapa soal untuk dikerjakan individu dan untuk dikumpulkan di tugas pada Google Classroom. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya tentang konfigurasi extension dan dial plan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.